Organisasi sangat penting karena pepatah mengatakan satu kepala tidak lebih baik dari 10 kepala. Halo semua, kembali lagi bersama aku Sofi. Terima kasih yang sudah menonton video kita di video sebelumnya. Nah, sekarang aku kedatangan narasumber baru lagi nih. Kita bersama Paslon 3. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-tanya, gimana kalau kita kenalan dulu sama narasumber kita yang ada di sini? Halo. Halo Kak Sofi. Gimana kabar? Baik. Oh, enggak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Terlihat cerah ceria. Boleh kenalan diri kalian dulu gak? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lidwina Golden Silewea, biasa disapa Puan. Saya sebagai calon ketua OSIS SMP Swasta Katolik Kota Goa Bawai. Dan di sebelah saya, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vincesco Angelus Dewaraga, biasa dipanggil Eko. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Oke. Nah, jadi teman-teman udah pada kenal semua kan sama narasumber yang ada di depan kita, Eko dan Puan. Oke. Eko dan Puan, kalian ini kelas 7 dan 8 ya? Ya. Yang kelas 7 Eko. Ya. Kalau yang Puan. kalau yang kelas 8 Puan. Oke. Aku jadi ketawa sih guys. Oke. Oke, jadi kan kalian ini kan calon-calon ketua OSIS ya. Bagaimana jika kita yell dulu sebentar? Boleh. Di podcast ini ada yell-yellnya, ya passwordnya. Ya seperti ini. Podcast Warta Kota Goa, bareng-bareng, solider pasti Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas. Itu. Oke, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Podcast Warta Kota Goa, solider pasti Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas. Oke, Puan dan Eko. Kalian ini sebagai calon ketua dan wakil OSIS Paslon 3. 3. Ya. 3. Oh iya, kira-kira motivasi maksudnya kira-kira apa sih motivasi kalian sehingga tertarik gitu menjadi ketua dan wakil OSIS? Nah, kalau untuk saya sendiri, awalnya saya itu tertarik untuk menjadi ketua OSIS tuh karena saya terinspirasi dari kakak kelas yang dulu, Kanadia. Saya sangat menyukai Kanadia karena Kanadia itu seorang ketua OSIS yang pintar dan cerdas. Selain itu, saya juga ingin melatih diri saya agar bisa berorganisasi dan juga ingin melatih mental saya karena sebelumnya tuh saya sangat pemalu. Oh, jadi kayak biar lebih bisa tampil depan umum kayak lebih ini lagi. Oke. Eko? Kalau dari saya mungkin menambah pengetahuan untuk berorganisasi. Oke. Maksudnya apa sih alasan kalian ingin menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Saya ingin menjadi ketua OSIS seperti yang saya bilang tadi karena saya ingin melatih diri saya, melatih jiwa kepemimpinan saya, dan juga mengasah diri saya agar bisa berinteraksi dengan orang lain dan menambah relasi saya. Oke. Eko? Kalau saya masih sama seperti tadi, yaitu menambah pengetahuan dalam berorganisasi. Eko jangan tegang. Oke, Eko. Terus yang kalian ketahui tentang OSIS itu apa sih? Kalau menurut saya itu OSIS itu organisasi dalam sekolah yang dimana tugasnya itu sebenarnya tuh kayak
sebagai perantara dari siswa ke guru, jadi aspirasi atau pendapat dari siswa itu disampaikan kepada OSIS dan OSIS itu akan menyampaikan pendapat tersebut kepada guru agar pendapat dan atau aspirasi siswa tersebut dapat terrealisasikan. Oke. Eh, Kira-kira kalau misalkan kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, kira-kira kalian pengen ngelakuin apa buat sekolah Kota Goa ini agar bisa lebih dikenal gitu loh kualitasnya? Kualitasnya oke, yang akan kami lakukan pertama, kami akan mengadakan kayak semacam event atau kegiatan gitu yang misalnya kayak pentas seni, di mana tuh yang diundang tuh bukan hanya kayak siswa-siswi atau kayak orang tua, tapi seluruh masyarakat tuh bisa hadir dalam event tersebut. Jadi semua bisa berpartisipasi dalam itu, oke. Terus kira-kira program kerja yang ingin Eko dan Puan lakukan jika terpilih tuh kayak gimana program kerjanya? Program kerjanya yang pertama tuh kami akan mengaktifkan kembali majalah dinding. Nah, yang kedua, kami akan mengadakan lomba yang berkaitan dengan literasi, misalnya lomba menulis cerita, menulis puisi, mendongeng, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kami akan melakukan sosialisasi kepada para siswa, karena seperti yang kita tahu sekarang tuh tindakan pembulian itu sangat sering terjadi. Jadi kami akan melakukan sosialisasi agar tindakan pembulian itu setidaknya bisa sedikit berkurang. Oke. Kalau misalkan kalau misalkan cara kalian untuk mengatasi kayak bully-bully gitu, kalau misalkan siswa tidak disiplin itu kayak gimana? Pertama, tentunya kami akan bekerja sama dengan guru. Nah, jika kami sudah bekerja sama dengan guru, kami akan memberikan sanksi kepada para pelaku bullying atau para pelanggar peraturan tersebut. Biar mereka bisa diberi pelajaran. Oke. Terus gimana sih cara kalian tuh berkomunikasi dengan siswa, guru, dan orang tua murid? Kalau untuk berkomunikasi, kami jika dengan orang tua kami akan melakukan kayak semacam rapat begitu. Rapat paguyuban. Rapat paguyuban di mana orang tua bisa hadir sehingga kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat dari orang tua dan dari guru serta dari para siswa juga. Oke. Terus kalau misalkan rapat untuk siswa? Rapat untuk siswa supaya kami bisa berkomunikasi lebih mudah dengan para siswa dan kami bisa mendengarkan beberapa pendapat mereka, kami akan mengadakan angket tiap akhir bulan yang nantinya tuh angket tersebut akan diserahkan kepada guru-guru. Oke. Kalau misalkan cara berkomunikasi kalian dengan guru gimana tuh? Kalau dengan guru ya kami akan melakukan rapat sama aja. Oke. Kalau misalkan aku tanya cara mengatasi konflik di sekolah, gimana tuh cara kalian mengatasinya? Cara mengatasi konflik, ya mungkin bekerja sama dulu dengan guru. Ya, sama dan seperti memberikan tadi. sanksi yang tegas. Oke. Misalkan kalau misalkan kalian terpilih jadi ketua dan wakil OSIS, kira-kira sanksi apa sih yang bakal kalian kasih ke siswa yang misalkan pakai sepatu putih, yang misalkan di hari itu harusnya pakai sepatu hitam ya, terus juga kaos kaki yang tidak sesuai dengan seragamnya dan seragam yang tidak sesuai dengan harinya, itu kalian bakal kasih sanksi apa sih? Kalau untuk kayak pelanggar yang memakai sepatu putih atau apa itu, kami akan memberikan sanksi berupa denda. Tapi kalau untuk yang
bolos atau terlambat, kami akan menyuruh mereka biasanya untuk membersihkan toilet atau membersihkan lingkungan sekolah. Oke, itu dendanya tuh berupa uang. Ya, Uang. Oke. Eh, kalau misalkan gimana sih cara kalian tuh meningkatkan kerjasama antar siswa? cara kami untuk meningkatkan kerjasama antar siswa itu nanti pada akhir semester kami akan mengadakan lomba ya seperti lomba voli begitu, sepak bola, Futsal, atau mungkin lomba-lomba permainan tradisional yang bisa melibatkan banyak siswa dalam permainan tersebut. Oke, itu bisa dilakukan pas event kayak class meeting, Ya. class meeting. Kayak akhir semester gitu. Terus kalau misalkan nih ada siswa yang mereka malas untuk mengajak siswa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kayak ekstrakurikuler, pokoknya event-event di sekolah itu supaya mereka nggak malas tuh kayak gimana sih? Kalau untuk kayak event-event pastinya kami akan membuat event yang sesuai dengan minat dan bakat para siswa, dan pastinya jika sesuai dengan minat dan bakat semua siswa pastinya mereka akan mau untuk mengikuti event tersebut. Nah, kalau untuk perlombaan kami akan memberikan hadiah misalnya untuk pemenang sehingga semua siswa itu tertarik untuk mengikuti lomba Oh, tersebut. jadi kayak ada hadiah nih gitu. Uang. Ikut gak sih gitu? Ada hadiah nih. Jadi juara. begitu. Oke. Terus cara kalian untuk meningkatkan prestasi siswa tuh kayak gimana? Untuk meningkatkan prestasi para siswa, kami akan mengadakan beberapa lomba. Misalnya lomba debat, pidato, atau cerdas cermat gitu. Oke, kalau Eko Mungkin sama ya. sama. Oke. Bagaimana cara kalian tuh untuk membuat siswa tuh jadi peduli terhadap lingkungan agar tidak malas? Untuk membuat siswa peduli terhadap lingkungan, kami akan mengadakan semacam kegiatan kerja bakti, atau mungkin nanti kami akan mengadakan lomba kelas terbersih. Oh, Tapi itu nanti penilaiannya tuh tidak pada akhir semester gitu. Jadi pada satu semester itu semua OSIS yang bertugas akan mengawasi kelas-kelas mana yang paling bersih, paling sering bersih, ya, paling tertib. Dan pada akhir semester akan diberikan apresiasi. Apresiasi hadiahnya itu seperti sapu, Ya, pel, kayak alat-alat kerja. alat kebersihan. Terus misalkan ya, kalau misalkan program kerja yang kalian jalankan itu tidak berjalan, apa sih bentuk tanggung jawab yang bakal kalian lakuin? Seandainya jika program kerja kami tidak berjalan, yang kalian lakuin tuh apa buat menghidupkan program kerja itu? Karena kan program kerja itu kan tidak berjalan. Kami akan bersosialisasi lagi dengan guru. Tapi kedepannya seandainya kami terpilih, kami akan berusaha sebaik mungkin agar program kerja kami semuanya dapat terjalan. Oke, bagus. Kita aminkan. Ya, aminkan. Oke. Terus cara Eko dan Puan itu mengatur waktu antara pelajaran dan kegiatan OSIS yang berjalan beriringan tuh kayak gimana sih kalau misalkan nanti terpilih? Kalau misalnya nanti untuk saya sendiri, kalau misalnya nanti saya terpilih, cara saya membagi waktu untuk kegiatan OSIS, misalnya seandainya hari ini ada kegiatan OSIS begitu dan saya tidak mengikuti les,
saat pulang nanti saya akan berkonsultasi lagi dengan guru atau meminjam catatan dari teman. Biar gak ketinggalan. Nah, kalau Eko sama. Karena mungkin salah satu cara. Berarti Puan mewakili Eko. pikiran Eko. Ya. Isi hati gitu. Oke, terus ini pasti maksudnya pasti setiap calon OSIS itu pasti punya visi dan misi mereka. Orang tuh kalau ngelihat calon OSIS pasti dari visi dan misinya kan. Nah, kalian udah siapin belum? Udah. Oh. Sudah. Udah. Oke, jangan bilang kamu terbawa oleh logat aku. Iya. Oke, boleh tahu gak visi misinya itu apa aja? Nah, kalau untuk visi kami akan menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, kreativitas, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berakhlak mulia di kalangan para siswa dengan berlandaskan Pancasila. Oke. Itu visi. Ya. Oke, dan misinya? Kalau misinya ya seperti menjadikan SMP Kota Goa menjadi sekolah yang bersih dari sampah, indah, nyaman, tanpa adanya pembulian. Setiap siswa dapat menuangkan segala ide, Gak apa santai. Oke. segala ide-ide yang mereka punya. Oke. Itulah Selain visi itu misi. kami juga akan meningkatkan kemampuan siswa dalam hal literasi. Jadi mendukung bakat dan minat mereka ya. Keren. Keren. Oke. Terus setelah ini gimana cara kalian menghadapi tantangan yang akan dihadapi jika kalian tuh terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS? Jika nanti saya terpilih sebagai ketua OSIS untuk menghadapi segala tantangan itu, saya akan bekerja sama dengan guru dan seluruh anggota OSIS Untuk untuk mengatasi segala permasalahan yang akan kami hadapi ke depannya. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih. Apa sih definisi dari organisasi apa sih definisi dari organisasi dan seberapa pentingnya organisasi itu? Definisi dari organisasi. Menurut saya, organisasi itu adalah tempat di mana semua orang itu berkumpul dan bekerja sama untuk melakukan segala sesuatu hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Atau mungkin Eko mau menambahkan lagi tentang seberapa pentingnya sih organisasi itu? Jadi kalau dari saya, organisasi sangat penting karena pepatah mengatakan satu kepala tidak lebih baik dari 10 kepala. Maksudnya artinya apa tuh? Itu maksudnya kita bermanfaat untuk orang lain, kita harus berkumpul dalam sebuah organisasi. Oke. Kata kalian sangat keren ya guys, bisa mengetahui kalimat-kalimat mutiara tersebut. Oke, kita sekarang sudah berada di sesi terakhir nih teman-teman. Nah, sekarang aku pengen ngasih kesempatan untuk Eko dan Puan untuk bersosialisasi singkat. Silakan. Halo semuanya, kami dari Paslon 3, beriman, bersih, indah, dan nyaman. Bersama saya, Litwina Goldensia Lewa sebagai calon ketua OSIS SMP Swasta Katolik Kota Goa Boawai. Dan saya, Vincesco Angelus Dewaraga, sebagai calon wakil ketua OSIS SMP Swasta Katolik Kota Goa Boawai, periode 2024-2025. Dengan program unggulan kami, Ko Bermelisi, Kota Goa berpotensi meningkatkan literasi siswa. Pastikan tanggal 29 Februari 2024 jatuhkan pilihan Anda pada paslon nomor urut 3. Bersama kami mewujudkan OSIS yang berintegritas, kreatif, dan inovatif untuk Kota Goa terbang lebih tinggi. Wey, keren banget ya mereka, keren banget. Boleh kalian ada pantun atau kata-kata begitu? Ada masuk. Mungkin Apa pantun. tuh? Pantun, oke silakan. Makan kelapa di Salatiga.
kelapanya dibawa oleh Patua. Jangan lupa pilih nomor 3. Pilihan sempurna terbaik juga. Yeay. Oke, baik. Keren banget kalian berdua, Eko dan Puan. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih kalian udah menjadi bintang tamu narasumber kita pada hari ini. Oke, sebelum kita menyelesaikan perbincangan kita pada hari ini, sebagai penutup, bagaimana kalau kita yel-yel lagi? Boleh. Let's go. Kayak yang tadi ya. Ya. Podcast Warta Kota Goa, solider pasti Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas. Baik, terima kasih buat yang sudah menonton video-video kita dari awal sampai akhir, dari paslon 1, 2, dan 3. Semoga video-video yang kita tayangkan bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel YouTube Kota Goa Smart TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dah.